Di zaman serba online, membeli barang murah bukan berarti bebas dari masalah. Sebuah paket kecil dengan harga yang murah justru menimbulkan pertanyaan besar. Apa yang sebenarnya kita bayar saat ongkir terasa lebih mahal dari barangnya? Inilah kisah sederhana, lucu, dan penuh makna tentang belanja online, kurir, dan misteri di balik perjalanan terakhir sebuah paket. Gila ya, tuh kan akhir-akhir ini banyak banget. Ya, banyak banget. Hah, mahal banget sih. Kamu kok jahat banget sih? Gak gitu, Bill. Ini loh, aku mau beli cepit rambut mutiara. Harganya cuma 5.000. Lihat, ongkirnya 35.000. Malah biasa aja kali. Ya gak gitu lah, Reva. Gak masuk akal banget. Ini loh cuma gak sampai 50 gram. Kenapa biayanya kayak semahal itu? Makanya, mending beli di pasar. Tinggal jalan, nggak usah ongkir-ongkiran. Tapi kan, model yang aku mau tuh ada di sini, bukan di pasar. Tuh, aku merasa dibohongi deh sama tim ekspedisi. Bentar, kamu tahu nggak kenapa ongkir itu mahal? Gak tahu. Dengerin dulu, bukan karena tim ekspedisinya mau kaya mendadak, tapi ada istilah yang namanya last mile delivery. Masa apa? Nah, dan baru ya? Bukan Amel, itu istilah perjalanan paket kamu dari gudang pusat ke depan rumah kamu. Itulah bagian rumit dan mahal dalam pengiriman paket. Kamu tanya, paket atas nama Amel di BC3 di mana ya? Nah, iya saya. Iya, Kak, paketnya. Terima kasih loh. Ini bukan paket saya ya, saya belum bayar. Bukan, Kak, itu paket di yang waktu itu. Maaf ya, Kak, paketnya lama untuk dikirim. Padahal alamat Kakak ini bisa dicari, nggak di Google Maps. Belum lagi di gang depan itu ada perbaikan. Jadi aku bisa balik. Nampas banget ada Mbak Ica. Mbak, boleh tanya bentar nggak? Boleh. Capek nggak sih nganter barang kecil-kecil di alamat yang ribet? Ya, kalau gitu bosan juga. Kadang harga barangnya itu cuma perak, kadang harus beli bensin, panas-panasan, nyari alamatnya nggak ada di Google Map. Belum lagi kalau orangnya nggak ada di rumah. Tenaga sama bensin yang dikeluarkan itu sama aja kayak harga barang yang mahal sama yang murah. Tuh. Nah, dengerin tuh Mel. Bayangkan kamu cuma beli 5.000, sementara Mbak Ica harus ngeluarin biaya bensin, perawatan motor, sama biaya admin. Ya, tapi kan tetap aja mahal kalau kita total. Apalagi aku tuh pembeli loh. Karena jarak dan waktu itu berharga, Mel. Perusahaan logistik itu harus membayar kurir, GPS, sama sewa gudang. Makanya last mile delivery itu menyumbang 50% dari biaya pengiriman. Betul banget, Kak. Apalagi kalau pengirimannya same day, kita tuh harus punya tim khusus untuk standby. Skala pengirimannya kecil, tapi biayanya tetap besar. Jadi harganya naik deh. Jadi, ongkir 35.000 itu sebenarnya memberikan kamu kemudahan. Kamu nggak perlu lagi tuh mandi, dandan, cukup duduk manis. Paketmu udah datang. Itu. Jadi gitu ya. Harga mahal ini bukan karena harga jepit rambutnya, tapi karena perjuangan Mbak Rara dan juga sistem di belakangnya. Tepat sekali, Kak. Kami memastikan barang Kakak sampai ke tangan Kakak dengan aman, berapapun harganya. Oke deh, aku nggak jadi marah-marah. Semangat ya Mbak Ica, ini ada minuman buat Mbak Ica. Terima kasih, Kak. Kalau gitu aku permisi dulu ya, Kak. Mau ngantar paket dulu. Iya, sama-sama. Terima kasih. Gimana? Jadi beli jepit rambut yang 5.000 itu nggak? Jadi dong, aku beli 10, biar ongkirnya jauh lebih murah. Nah, itu namanya strategi konsolidasi barang. Pintar kamu. Emang dong, jelas. Calon pakar logistik. Ya, bisa aja kamu.